Sini bang, sini bang. Baju sini belakangan dulu. Pak Yosep sehat. Sehat Pak Yosep. Siap sidang Pak Yosep. Siap sidang. Siap lah. Gimana Pak? Ingin gemuk Pak, idolimi. Didolimi guys. Bahasa yang disampaikan Pak Yosep itu didolimi ya. Barusan waktu mau masuk ke kantor kejaksaan ya. Sorry itu ada saat tengok kemana? Udah di ini bahasa yang terucap dari Pak Yosep dizolimi guys ya. Alhamdulillah 2,5 hektar. Seperti itu. Aduh jadi merinding ini guys. Bener. Ini kayak jadi merinding saya ini. Bang Pak Rohman. Gimana? Ya, Dengan apanya? P21 ini seperti apa? Ya sesuai perkiraan kita kan, bahwa memang berkas ini dipaksakan untuk disidangkan. Artinya dari 4 berkas itu yang diterima kejaksaan hanya 2. Kan? Untuk yang lainnya seperti apa Pak? Ya saya dengar ya mungkin masih menunggu perkembangan hasil persidangan yang ini. Nah ini kan hingga saat ini barang bukti belum ditemukan. Betul. Menurut kuasa hukum seperti apa tanggapannya dan untuk melawannya di pengadilan seperti apa nanti? Ya jelas begini, ini kan pasal 340 ya, ada pembunuhan dan yang pasti alat yang digunakan itu harus dijelaskan ya. Dan memang sesuai dengan surat yang saya terima dari Kompolnas hari kemarin bahwa alat bukti itu memang tidak ditemukan, ya kan? Tidak ditemukan sehingga masih ragu pihak kepolisian menetapkan alat bukti yang digunakan. Ini lucu saja ketika Kompolnas sendiri melalui suratnya menyatakan bahwa ada kesulitan, tetapi berkas ini akhirnya limpah juga di kejaksaan. Atau mungkin karena waktu penahanannya hampir habis minggu ini, ya tanggal 15, jadi mungkin ini dipaksakan untuk disidangkan. Jadi pihak kuasa hukum menilai ini dipaksakan Pak? Ya jelas, ini saya dapat surat dari Kompolnas. Per hari kemarin kami dapat surat dari Kompolnas, ada penjelasan dari pihak Kompolnas. Saya kasih tahu ya ke teman-teman nih. Siap. Dari Kompolnas ditujukan ke kami dari Kompolnas, ya kan, ditandatangan Pak Beni Momoto langsung. Saya lihat ini teman-teman, Pak Beni Momoto langsung yang tanda tangan. Poinnya Bang? Nah, saya jelaskan di sini ada kesulitan yang ada hadapi oleh penyidik ketika penyidik laporan ke Kompolnas, ya kan. Selamatnya penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP ini. Jadi ketika ada orang yang menerangkan keberadaan klien kami di TKP itu bohong. Jelas di sini laporan Polda Jabar ke Kompolnas tidak ada saksi yang melihat di TKP. Yang kedua, di dalam TKP tidak ada CCTV. Pelaku diduga memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam bidang ITE forensik dan atau kriminal forensik. Kemudian pelaku merusak TKP dengan cara menyiram air, membersihkan dengan lap basah. Kemudian belum didapat sampel DNA pembanding. Nah ini poin F. Belum ditemukan benda yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kekerasan kepada korban. Ini jelas keterangan dari Kompolnas kepada kami yang ditandatangani oleh Pak Beni Momoto bahwa Polda Jabar tidak menemukan alat yang digunakan untuk membunuh korban. Jadi bagaimana ini berkas bisa sampai P21 di sini? Jadi teman-teman tanya aja ke Jaksa nanti ya. Dari strateginya bakal seperti apa Bang dari Pak Yosep dan juga klien abang lain? Kalau masalah strategi nanti di persidangan ya. Jadi yang paling pasti kita masih konsisten mengelak atau membantah semua tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian, termasuk nanti yang didakwakan oleh pihak kejaksaan. Karena memang jelas. Misalnya di sini penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi dan Abi pun dijelaskan di sini bahwa saksi yang memberatkan itu adalah keluarga-keluarga dari pihak korban. Bu Yeti, Lilis, Ibu Ida kalau tidak salah. Itu hanya berdasarkan keterangan itu saja. Sementara kita yakin mereka itu tidak ada di TKP. Ya kecuali kalau mereka ada di TKP ya lain cerita. Itu di sini dijelaskan dari surat dari Kompolnas itu. Bahwa penetapan Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang itu. Jadi yang mungkin secara kuantitas itu terpenuhi. Secara jumlah saksi, barang bukti itu terpenuhi. Tapi keterangan yang disampaikan kita belum tahu. Makanya teman-teman nanti kita uji di persidangan, apa keterangan saksi itu sebenarnya.
Ini keterangan Kompolnas, bukan keterangan saya. Saya dapat hari ini tertanggal 29 Januari kemarin, Kompolnas. Jadi bukan keterangan saya. Kondisi seperti ini yakin menang, Bang? Pak Yosep bisa bebas? Begini saja, kita yang namanya hukum kan harus dibuktikan. Ya, dakwaan juga harus dibuktikan. Jadi saya harap ini jadi persidangan yang paling fair, semua pihak menahan diri, semua pihak memastikan objektivitas, ya kan? Kalau dari kami ya jelas, kami akan memperjuangkan objektivitas itu, meyakinkan hakim bahwa klien kami, Pak Yosep, Bu Mimin Arigi dan Habib bukan pelaku. Ya, kalau memang sudah ada yang mengaku, mungkin itu dia pelakunya. Hanya saja dia menutupi pelaku yang sebenarnya dan menuduhkan kepada klien kami itu. Sampai hari ini kesimpulan kami tidak berubah. Pesan Pak Yosep saja. Ya, Kondisi ini Pak Yosep ya cukup kurus hari ini, hampir 120 hari, ya 105 hari ya di tahanan Polda Jabar, cukup kurus, tapi beliau optimis bahwa beliau sampai pembicaraan terakhir bahwa beliau tidak melakukan, termasuk Bu Mimin, Arigi dan Habibie juga barusan ada di sekitar sini bertemu dulu dengan saya, bahwa mereka masih bersikeras bahwa mereka membantah semua tuduhan Danu. Itu semua karangan Danu. Nah, saya sudah baca keterangan Danu waktu pra-peradilan. Teman-teman harus tahu, keterangan saksi Danu A, keterangan tersangkanya Z. Ya, jadi ngarang semua. Jadi tidak ada yang bisa dipercaya atau divalidasi dari keterangan Danu. Keterangan Danu itu mengarang. berarti diyakinkan bahwa Yosep itu bukan tersangka ya? Saya pastikan Yosep bukan pelaku. Terus terkait masalah ini apa namanya? Dua DNA apa sudah ada informasi? Saya nggak tahu, itu kan kewenangan penyidik mencari DNA itu ya. Siap. Mencari DNA yang asing yang pembantu. Oke, Itu siap. dulu aja, saya Terima kasih. dulu ya. Siap. Terima kasih Bang Roman. Panas saja tadi.